Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam acara doa ini Shalom. saya ingin sharing dengan satu judul, rendahkan diri kita dan tinggikan Tuhan. Rendahkan diri kita dan tinggikan Tuhan. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kita merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Apa hubungan antara merendahkan diri dan meninggikan Tuhan, dan apa yang akan terjadi waktu kita merendahkan diri dan kita meninggikan Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai ayat 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 saya baca untuk kita semuanya. Ini cerita perumpamaan. Jadi ini bukan kisah nyata tapi perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan mestinya. Mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Farisi ini adalah pemimpin agama, orang-orang agamawi, orang-orang yang sangat religius. Ini orang-orang Farisi yang mengerti Taurat, yang mengerti Alkitab pada masa mereka, Alkitab Perjanjian Lama. Kontras sekali, yang satu itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau sekarang itu koruptor, orang yang sangat dibenci. Petugas pajak tapi yang suka memeras. Jadi korup, sangat korup. Sehingga dulu ada dua orang berdosa yang sangat dikenal pada zaman Alkitab. Yang pertama pelacur dan yang kedua adalah pemungut cukai. Dan yang paling dibenci adalah pemungut cukai. Karena mereka memeras rakyat, mereka mengambil uang dari rakyat, mereka korup uang dari rakyat. Sangat kontras. Yang satu orang yang religius, yang satu orang yang sangat berdosa. Tapi kemudian kita lihat apa yang terjadi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Perhatikan kesimpulan Yesus dari dua orang ini yang berdoa. Bagaimana Yesus menyimpulkan dua orang ini? Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Siapa? Pemungut cukai. Sebagai orang yang dibenarkan. Dan orang lain itu tidak. Siapa? Orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kontras. Yang satu sebenarnya sangat religius, sangat memenuhi syarat untuk diterima oleh Tuhan. Yang satu sangat berdosa, sangat tidak memenuhi syarat untuk diterima Tuhan. Tapi waktu mereka datang berdoa, apa salah satu definisi berdoa? Berdoa itu kan waktu Yesus ajarkan kita berdoa, Yesus bilang begini, berdoa seperti ini, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Dalam bahasa lain, dimuliakan namamu. Dimuliakan artinya ditinggikan namamu, dibesarkan namamu. Jadi waktu kita berdoa, kita menyembah. Menyembah itu artinya kita sujud, kita merendahkan diri dengan tujuan untuk meninggikan orang yang kita sembah. Nah, kalau kita menyembah Tuhan berarti kita merendahkan diri, menyembah dan meninggikan Tuhan. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Orang Farisi, orang yang sangat religius ini, dia tidak meninggikan Tuhan, tapi dia meninggikan dirinya sendiri. Dia berkata bahwa aku tidak seperti orang ini, perampok, orang lalim, pezina, pemungut cukai. Aku gak sama seperti dia. Jadi dia sudah merendahkan orang lain. Lihat,
Dia tidak merendahkan diri. Mestinya kalau kita datang menyembah Tuhan, kitanya yang merendahkan diri. Ini sebaliknya, dia rendahkan orang lain. Kemudian dia tinggikan diri. Dia bilang begini, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi lihat, mestinya menyembah, berdoa itu merendahkan diri kita dan meninggikan Tuhan. Ini sebaliknya, dia merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Yang tepat adalah pemungut cukai ini. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, enggak berani menghadap ke atas. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dia merendahkan diri dan dia meninggikan Tuhan. Yang benar waktu kita datang menyembah adalah rendahkan diri kita dan tinggikan Tuhan. Kita tidak bisa meninggikan Tuhan tanpa merendahkan diri. Sekali lagi, kita tidak bisa meninggikan Tuhan tanpa kita merendahkan diri. Enggak akan pernah terjadi. Hanya di saat kita rendah, Tuhan bisa ditinggikan. Dan ingat, Tuhan itu ketika kita ditinggikan tidak akan bertambah tinggi. Karena dia sudah tinggi. Justru sebaliknya, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Alkitab berkata, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Lihat, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu, lihat baik-baik, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi, kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, kita akan ditinggikan. Sementara, waktu kita tinggikan Tuhan, Tuhan datang merendahkan diri. Loh, kok bisa? Perhatikan, Alkitab ini berkata, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Sebaliknya, waktu kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan datang merendahkan dirinya. Apa yang terjadi? Bukankah Tuhan itu bersemayam di sorga, di tempatnya yang kudus? Tapi Alkitab bilang, Tuhan juga bersemayam di atas puji-pujian orang benar. Bagaimana caranya Tuhan bersemayam? Ya, dia harus turun dari surga. Dia turun dari hadiratnya di surga, dari tatanya di surga. Dan dia hadir di muka bumi ini. Dia hadir di tempat kita menyembah. Di sini dan di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara menyembah. Bukankah itu berarti Tuhan merendahkan diri? Jadi justru sebaliknya. Waktu kita merendahkan diri, meninggikan Tuhan, Tuhan merendahkan dirinya dan datang mengangkat, meninggikan kita. Kita lihat ayat yang terakhir, Mazmur 113. Mazmur 113. Ini bacaan yang luar biasa bagaimana kita meninggikan Tuhan dan Tuhan meninggikan kita. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah artinya besarkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Terus. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan. Jadi dimasyurkan, dibesarkan, ditinggikan. Sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpuji nama Tuhan. Jadi terus menerus sepanjang hari, sepanjang waktu. Maka lihat ayat 4. Tuhan tinggi. Lihat, Tuhan yang tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan yang tinggi, bagaimana dia bisa mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit? Waktu dia turun dalam kemuliaannya. Dia hadir dalam kemuliaannya di bumi ini. Artinya dia datang merendahkan diri. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, ayat 5. Ayat 6. Betul loh, Allah di tempat tinggi, dia merendahkan diri. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi. Dia diam di tempat yang tinggi, tapi waktu kita tinggikan dia malah turun. Bagaimana cara kita meninggikan dia? Waktu kita merendahkan diri.
Waktu kita merendahkan diri menyembah dia, dia ditinggikan. Dia sebaliknya, waktu dia ditinggikan, dia sebaliknya turun. Dia merendahkan diri dalam bentuk apa? Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ayat selanjutnya. Dan apa yang terjadi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Jadi saudara lihat apa yang terjadi? Waktu kita rendahkan diri, Tuhan angkat kita, bahkan sejajar dengan para bangsawan. Tuhan mendudukkan perempuan-perempuan yang mandul. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah merendahkan diri. Bagaimana cara merendahkan diri? Menyembah dan meninggikan Tuhan. Karena waktu kita banyak merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita. Dia dari surga akan datang merendahkan diri dan meninggikan kita. Kalau kita orang tidak tahu merendahkan diri, Tuhan akan merendahkan kita. Ulangan 8, maaf, ini ayat yang terakhir. Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 16. Mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Kenapa peristiwa ini terjadi? Karena kita tidak tahu merendahkan diri. Sehingga Tuhan harus merendahkan diri kita, supaya kita bisa ditinggikan Tuhan. Ulangan 8 ayat yang kedua dan 16 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita mungkin kita mengalami ada banyak pencobaan, ada banyak masalah. Tapi itu tidak di luar kontrol Tuhan. COVID-19 yang terjadi di dunia ini, betul itu bukan perbuatan Tuhan, itu perbuatan iblis. Tetapi masih dalam kontrol Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya. Untuk apa? Lihat nih, di padang gurun selama 40 tahun. Jadi orang Israel ada di padang gurun, itu Tuhan lakukan di dalam kehendaknya dia. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Mungkin kita nggak sadar, kita mengalami pergumulan masalah yang membuat kita bersungut, marah, kecewa, kesal, nggak bisa terima. Itu tujuannya masalah itu untuk tahu apa yang ada di hati kita. Apakah kita orang yang sabar? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita seorang pemarah? Apakah kita seorang yang penuh dendam? Apakah kita seorang yang penuh benci? Jadi Tuhan sengaja mengizinkan pencobaan-pencobaan, masalah-masalah terjadi untuk Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kotoran endapan dalam satu botol, satu wadah atau ember itu hanya akan diketahui ketika digoncangkan. Kita akan tahu apa betul-betul wadah air di wadah itu bersih atau kotor. Sama, hati kita bersih atau kotor hanya akan ketahuan waktu digoncang. Apa yang menggoncang? Masalah dan pencobaan. Kita lihat ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Saya suka perkataan ini. Hanya untuk berbuat baik kepadamu. Amin. Pada akhirnya. Jangan ngomel, jangan mengerutu dengan COVID-19. Jangan mengerutu dengan masalah keuangan, dengan bisnis, dengan keluarga, dengan masalah pelayanan, dengan kesehatan. Jangan bingung, jangan ngomel, jangan bersungut, jangan kecil hati. Israel gagal, mereka bersungut. Kita belajar dari Israel. Jangan kita lakukan seperti mereka. Jangan bersungut, jangan memberontak. Tuhan sedang goncangkan hati kita dengan maksud untuk berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Jadi mari tinggikan Tuhan, rendahkan diri kita. Lewat apa yang terjadi, Tuhan akan meninggikan kita.